Di video kali ini kita akan ngebahas 3 soal statement supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal seperti itu secara cepat dan tepat. Karena materi pengajaran reading di kelas-kelas pada umumnya itu masih sangat kurang, ya setidaknya berdasarkan observasi dan penelitian saya selama 10 tahun terakhir. Jadi ada baiknya kalian nonton dulu video dengan judul 10 tips mengerjakan soal reading comprehension. Habis itu baru kalian balik lagi ke sini untuk nonton video ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, saya mau kasih kalian beberapa poin-poin penting yang mesti kalian perhatikan ketika bekerja dengan soal tipe statement atau pernyataan. Yang pertama ada skimming, berhubungan dengan kecepatan membaca. Jadi di soal-soal seperti ini memang kecepatan kalian dalam membaca, menemukan kata atau kalimat yang dicari adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi pastikan kalian menguasai kemampuan skimming atau speed reading. Yang kedua adalah keyword. Pastikan kalian jeli dalam mencari keyword, ingat siapa dan kenapa. Menggunakan teknik skimming, kalian harus bisa menemukan keyword soal pada bacaan secara cepat dan tepat. Namun, tetap waspada dengan makna implisit dari kata-kata atau kalimat yang digunakan. Yang ketiga, vocabulary. Tentu saja karena ini adalah soal bahasa Inggris, ada kata-kata atau kalimat pendek saja mungkin yang perlu kita tahu artinya. Namun tidak hanya itu, sinonim atau mungkin juga antonim dari kata atau kalimat pendek tersebut kita juga mesti kuasai. Yang keempat, dengan menggabungkan skimming, keywords, dan vocabulary, semua tips-tips dan trik itu, kalian perlu mencocokkan dengan cepat antara opsi dengan bacaan untuk menemukan jawaban yang paling benar. Dan ketika itu semua telah kalian lakukan, pastikan kalian selalu check and recheck opsi yang kalian pilih. Sekarang coba lihat soal nomor 1. Berbunyi, which one is not true according to the text? Jadi kita harus mencari pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan bacaan. Yuk kita mulai dengan cepat. Jadi masing-masing dari opsi ini A, B, C, D, E akan kita cocokkan ke bacaan. And untuk menghemat waktu, makanya tadi di awal video saya bilang kalian silakan pakai teknik skimming, lalu kemudian memperhatikan keyword dan juga vocabulary. Apakah option A ini ada di bacaan? Kita coba cari Zamenhof. Zamenhof ada, ini Zamenhof. Lalu kemudian Esperanto. Kalian cari di teks ini apakah kalian menemukan kata Esperanto. Karena saya pakai laptop, jadi saya bisa melakukan hal seperti ini. Curang ya. Tapi anggap saja bahwa kalian memiliki kemampuan seperti ini di kepala kalian, layaknya kemampuan untuk mencari kata secara cepat di aplikasi Word. Sayangnya tidak ada. Tapi kata Esperanto di sini ada 2. Saya tandai warna ini saja ya. Ada 2 kata Esperanto di sini. Yang ini, aduh maaf tidak kelihatan. Mungkin ini saja. Ada 2 kata Esperanto yang berarti Esperanto ini sesuatu yang dibahas di bacaan. Esperanto is something in this text. Nah, kalau kita lihat, ini kita pakai logika, kita beranalisis ya. Itu ada di salah satu materi Reading Matters, poin ke-4 kalau tidak salah, berkaitan dengan logic. Esperanto berarti kemungkinan Esperanto ini adalah word language. Karena di sini membahas tentang word language, lalu kemudian di sini juga ada language. Di sini juga membahas tentang language. Kenapa saya bahas sedikit tentang Esperanto ini? Soalnya, kalau memang Esperanto tidak ada di bacaan sama sekali, maka menggunakan Reading Matters nomor 3, yaitu eliminating option, kita bisa hilangkan pilihan yang ada kata Esperantonya. Tapi nampak-nampaknya Esperanto ini adalah kata lain dari language, atau spesifik yang dibahas pada teks ini adalah word language. Jadi secara implisit ya,
language ini diubah menjadi Esperanto. So, Esperanto is something. Karena Esperanto ini something, berarti kita masukkan dia ke dalam keyword. So, saya hilangkan lagi semua bloknya, atau enggak usah kali ya. Jadi kita coba cari Zamenhof, Esperanto atau language, world language, dan high school. Nah, kita mulai main cepat nih, karena kalian sudah paham kan Esperanto itu apa. Silakan cari Zamenhof, Esperanto, dan high school. Nah, kita bisa dapat di sini. Ini ada Zamenhof, kemudian di sini ada language, lalu kemudian di sini ada high school. Jadi pilihan A true, benar, karena ada di bacaan. Karena ada di bacaan, jadi pilihan ini salah karena kita mencari pilihan yang tidak ada di bacaan atau tidak sesuai dengan bacaan. Oke? Agak lama mungkin ya, tapi kita berusaha percepat karena ini baru soal pertama dan baru opsi pertama. Kita punya 3 soal di setiap videonya dengan masing-masing 5 opsi. Jadi ini kita coret saja, bukan jawabannya. Zamenhof dan translator. Kenapa bisa itu keywordnya? Simple. Zamenhof, siapa? Kenapa? Work as translator, atau saya kasih lengkap. Work as translator. Kita cari di bacaan Zamenhof dan translator. Kita menemukan di ini. He worked on translation. Lalu kemudian ada lagi his time in translating. So, ini salah. Oke. Next, censorship. Ada censorship, kasih warna biru aja lah ya. Ada Zamenhof publication, kemudian ada delayed, ya. Kita cari di bacaan, ada dapat kata publish, ini dia. Lalu kemudian ada censors, lalu kemudian he itu maksudnya si Zamenhof ya. Satu kalimat ini. Delayed-nya mana? Delayed-nya ini. Would not allow. Would not allow, tidak dibiarkan, yang artinya tertunda. Nah, begitu analisisnya. Lanjut berikutnya. Esperanto is spoken today. Ingat tadi Esperanto adalah language. Jadi ini kita bisa ganti dengan kata language, spoken today, sudah sangat jelas di bagian bawah ya. Nah, saya kasih warna kuning saja. Karena semuanya kita bisa coret, maka kayaknya jawabannya adalah yang E. The first Zamenhof book Unua Libro has yet to be published. Mungkin ini jawabannya karena yang lain sudah bukan. Kalau kalian mau langsung pilih boleh. Kita kunci bahwa jawabannya E. Kenapa bisa? Mari kita buktikan. Check and recheck. Misalnya kalian bilang first Zamenhof book Unua Libro itu ada di bacaan. Ya benar, memang ada di bacaan. Ini dia. He, yaitu Zamenhof, first book Unua Libro, yes ada, lalu kemudian published, yes ada. Perbedaannya, ingat ini dia, perbedaannya adalah kata has yet to be. Ini saya garis bawah dan saya strike. Kata has yet to be artinya adalah belum atau baru mau, akan. Sedangkan di bacaan dia bilang he published.
yang artinya sudah. Di situ perbedaannya. Jadi di soal pernyataan seperti ini, mencari pernyataan yang tidak benar, kalau di soal nomor 1 ini, tidak benar itu ada 2 kategori, yaitu pernyataan yang tidak ditemukan pada bacaan, atau pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan. Nah, untuk soal nomor 1 masuk ke yang kedua, pernyataannya tidak sesuai. Karena di bacaan dia bilang, he published, dia sudah mempublikasikan, sedangkan yang di option A dia bilang, has yet to be published, baru mau, akan dipublikasikan. So, that's different, okay? Jadi benar, sudah jawabannya E. Kita ke soal yang kedua. Soal kedua berkebalikan dengan soal yang pertama tadi. Kalau yang kedua ini dia bilang, which one is true according to the text? Mencari pernyataan yang benar dari bacaan. Oke. Kita lihat pilihan A. Main cepat aja ya, let's go. Parental aspiration may decrease students' academic achievement. Ada? Kalau kalian lihat di paragraf di paragraf kedua, aspiration, lalu kemudian ada children achievement decreased, ya, aspiration, children achievement diganti atau secara implisit students academic achievement, kemudian decrease dinyatakan secara eksplisit. Terus kalau misalnya kalian bilang mungkin saja parentalnya yang salah, coba lihat di awal bacaan nih, parental aspiration. Jadi aspiration yang dimaksud di sini, di baris ini, adalah parental aspiration. Jawabannya A. Kok bisa secepat itu? Apakah itu jawaban yang paling benar? Nah, makanya kita perlu cek dan recheck. Karena masih banyak waktu. Anggaplah tadi kita mengerjakan 15-20 detik. Sedangkan soal-soal seperti ini jatahnya adalah 1 menit untuk 1 soal. Yang berarti kita masih punya sekitar 40 detik. Untuk membuktikan bahwa jawaban A yang paling benar, kita hanya perlu menyalahkan pilihan lain. Kita hanya perlu menguji apakah pilihan yang lain itu salah. Kan seperti itu logikanya. Jadi mari kita buktikan apakah jawaban B, C, D, dan E itu salah. Pakai teknik skimming secara cepat, cari children do better. Kalau parental aspiration tadi ada ya. Children do better ada? Saya mau pakai teknik ini. Children do better. Tidak ada? Kita ganti student. Tidak ada? Kita ganti students. Tidak ada? Kita ganti study. Tidak ada juga. Karena memang apapun keyword yang akan kalian utak-atik tidak akan menemukan kalimat seperti ini atau yang maknanya seperti ini. Kalian bisa cari aja sendiri. Ini silakan di pause videonya dan kalian buktikan sendiri. Oke, so tidak ada jawaban seperti ini. Lalu US study, US study, US study, yang ada German study. Sudah tidak ada. Rebooted, kita cari secara cepat, rebooted, ya. Sekali lagi ya, anggap kalian mencari memakai teknik skimming. Kalau saya kan ceritanya membahas video ini, jadi supaya cepat, saya lakukan yang seperti ini saja. Rebooted. Tidak ada. Itu dia dari kata reboot. Tidak ada. Reboot.
Tidak ada juga. Jadi yang ada cuma German study, itu ada di paragraf 1. Bukan ini jawabannya. Next. Academic achievement. Academic achievement measured atau assess. Ini kita kalau ingat di soal sebelumnya kita mendapatkan jawabannya di baris pertama ya kalau tidak salah ya. Ya benar, di baris pertama. Yang di assess atau yang di measured atau yang diukur adalah, nah ini kata assessed, adalah student math achievement as well as parental aspiration dan expectation. Oke, math achievement-nya ada, German study itu German research, sayangnya involves German itu tidak ada. Atau istilahnya German achievement atau German and math achievement tidak akan kalian temukan di bacaan ini. So, option D is not the answer. Yang terakhir, ambitious parents. Cari kata tersebut di bacaan. Ambitious parents. Tidak ada. Kalau parent saja, tidak ada juga. Atau coba lihat pilihan E, ada 2 kata ambitious ya. Nah, ambitious. Coba kita pakai kata kunci atau keyword ambitious. Tidak ada juga. Yang berarti ini bukan jawabannya. So yeah, the best answer for this question is A. Parental aspiration may decrease students' academic achievement is true statement according to the text. Oke, sebelum kita bahas soal yang ketiga, mungkin ada di antara kalian yang bertanya, apa nggak ada cara yang lebih cepat ya dari yang kayak tadi gitu? Unfortunately, there is no other way. Yang bisa kalian percepat adalah kemampuan skimming kalian, yaitu kemampuan membaca. Yang bisa kalian percepat adalah kecepatan kalian dalam menemukan keywords. Yang bisa kalian percepat adalah kemampuan otak kalian untuk menerjemahkan beberapa kata. Yang bisa kalian percepat adalah kemampuan analisis kalian, kemampuan berpikir kalian. Jika itu semua sering kalian latih, percaya saja bahwa soal-soal seperti ini walau kelihatannya sulit karena mungkin kalian baru ketemu dengan cara seperti ini atau baru ketemu dengan teknik seperti ini, awalnya mungkin sulit, tapi semakin lama, semakin sering kalian berlatih, maka akan semakin mudah dan semakin cepat nantinya. Karena itulah tujuan dari pembahasan soal seperti ini. Agar kalian bisa bekerja dengan soal-soal yang ada pada reading comprehension secara cepat dan tepat. Itu kayaknya bagus jadi slogan channel ini ya. Membahas soal agar kalian bisa mengerjakannya secara cepat dan tepat. Asik. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 3. Lagi-lagi kita dapatkan narasi which one is wrong according to the text. Kita mencari pernyataan yang salah. Yang salah adalah yang tidak ada di bacaan atau yang tidak sesuai dengan bacaan. Oke, kita langsung cek aja option A. It is probable that bla 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 bla. Cari apakah option A ini ada di bacaan, sesuai dengan bacaan. Cek satu persatu keyword-keywordnya, oke? Dan selalu waspada terhadap makna implisit. Mars Gale Crater, kita bisa lihat di sini ada Mars. Kemudian Gale Crater ini berarti ini ada. Lalu kemudian fresh water. Ini fresh water, berarti mungkin kalimatnya yang ini. Under, within. Within di dalam. Kalau di dalam
Ceritanya dia ada di bawahnya, di dalamnya, berarti di bawah. Kurang lebih seperti itu analisisnya. Under. Berarti option A ada di bacaan, yaitu di bagian ini. Nah, untuk option B, saya mau sedikit main sulap, yaitu berkaitan dengan materi reading matters nomor 3, eliminating options. Lihat, karena di option A dia menggunakan kata under, ya, yang mana ini kita bisa temukan di bacaan, dan B juga menggunakan kata under. Under, underneath, basically sama. Kemudian ada ancient, lihat di sini ada ancient, di sini juga ada ancient, jadi kembar ya, mirip-mirip. Nah, ini yang saya maksud dengan implicit, salah satu contoh kecilnya bahwa kalimat A di option A dengan kalimat di option B itu beda model atau beda secara struktur kalimat, tapi maknanya sama. Karena sebenarnya maknanya sama, jadi kita bisa langsung coret. Tanpa perlu kita cocokkan ke bacaan, kita bisa langsung coret bahwa option B juga bukan jawabannya. Karena ada di bacaan, yaitu di bagian yang ini juga, sama. Jadi saya pakai warna aja ya, biar kalian bisa tahu bagian yang mana yang direferensikan oleh suatu opsi. Terus yang berikutnya, the constantly wet, option C, constantly wet gale crater, oke. Kemudian ada live di sini, constant. Kita pakai warna apa ya? Hijau kali ya. Hijau tua mungkin. Kemudian ada wet, habitat. Habitat ya, habitat. Wet artinya basah, yes. Gale crater tidak usah kita cari lagi karena ada di bacaan. Support life of microbes. Kita cari dengan cepat. Microbes. Ini dia. Microbes, yes. Kemudian ada wet di sini, yes. Kemudian ada sustained. Sustained itu support, bersinonim. Kok bisa tahu? Iya iyalah, karena vocabulary-nya sudah saya kuasai. Sustain itu panjang, biasa diartikan panjang atau berkelanjutan, berkelangsungan. Sedangkan support mendukung, menyokong kehidupan life yang berkelanjutan dari microbes. Nah, jadi jawabannya, ya ini juga ada kata habitat. Nah, jadi kalimat yang ini merupakan reference dari option C. C bukan jawabannya. Each lake within Gale crater was 154 kilometers in width. Oke. Gale crater 154 ada. Kita ganti jadi warna kuning kali ya. 154 ada. Kemudian width, kalau kalian malas mengartikannya, lihat saja ada juga di sini tapi bentuknya agak lain. Dia wide, kalau yang ini width. Yang satu noun, yang satu adjective. Gale crater. Ini Mars. Kemudian Gale crater. Nah, sekarang perbedaannya adalah each lake. Lihat, di situ dia bilang each lake, sedangkan di sini di bacaan dia bilang series of freshwater lakes. Lihat perbedaannya? Ya. Each artinya setiap, jadi masing-masing, setiap satu masing-masing. Sedangkan series itu rangkaian. Nah, dia bilang di sini
series itu 154. Rangkaiannya, width-nya 154. Sedangkan kalau di sini, setiap satu itu 154. Tidak sesuai. Kemungkinan besar jawabannya yang D. Tapi mari kita cek dulu yang E, karena yang A, B, C kita sudah buktikan bahwa itu jawaban salah. Kita cek yang E dulu. Kalau yang E juga salah, maka dapat dipastikan jawaban yang paling benar adalah D. When the lakes dry out within the Gale crater, bla 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 bla. Oke, kita cari water. Kayaknya yang paling gampang dicari adalah kata water. Water. Nah, kata water kita bisa temukan ini. Groundwater table. Iya, mirip-mirip ya. Groundwater table bisa diartikan sebagai another source of water. Intinya sama-sama ada waternya. Nah, sama-sama menggunakan kata water. Oke. Kemudian, even if the lake goes away. Lake goes away. Lihat. Nah, di sini dia bilang lakes dry out. Lakes dry out. Kalau kita mau mengartikan lake goes away, danaunya pergi. Tentu danau tidak bisa pergi, tapi maksudnya adalah danaunya kering, airnya sudah habis. Sama seperti ini, lakes dry out, sudah mengering. Nah, jadi untuk option E kita bisa temukan di bacaan atau di bagian yang ini. Maka terbuktilah bahwa jawaban D yang paling benar. Sekian pembahasan kita kali ini. See you all on the next meeting.